Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya Siva Auratalita beserta rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai permasalahan lahan parkir di lingkungan kampus serta beberapa alternatif solusi yang dapat diterapkan. Pertama, mari kita lihat point of view statementnya. Di sini tertera bahwa mahasiswa tuh yang membawa kendaraan pribadi ke kampus setiap harinya itu membutuhkan lahan parkir yang luas, aman, tertata rapi, dan mudah diakses. Namun kenyataannya yang terjadi saat ini tuh adalah banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan menjadi tempat parkir, terutama pada jam-jam sibuk perkuliahan. Nah, kondisi lahan parkir yang sempit ini tuh menyebabkan beberapa masalah. Pertama, keterlambatan mahasiswa masuk kelas, numpuknya kendaraan di lahan parkir, beberapa titik di tempat lain-lainnya. Mahasiswa tuh jadinya terpaksa parkir di tempat yang tidak semestinya, terus mengganggu arus lalu lintas yang ada di kampus. Terus menurunnya kenyamanan dan ketertiban lingkungan kampus secara keseluruhan. Nah, jadi masalah ini tuh tidak hanya soal ketersediaan lahan, tetapi juga menyangkut penataan dan manajemen parkir yang belum optimal. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ulani Salsabila, NPM 2512140025. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu brainstorming tentang permasalahan lahan parkir di area kampus. Di sini saya akan membahas 3 fun facts, yaitu yang pertama adalah assert, kedua needs, dan ketiga adalah instinct. Yang pertama adalah assert. Assert ini adalah pengguna utama atau yang tujuan utama, yaitu kepada mahasiswa atau karyawan yang membawa kendaraan pribadi setiap hari ke kampus. Yang kedua adalah needs, yaitu kebutuhan mahasiswa atau karyawan. Jadi needs ini artinya sebuah kebutuhan yang tertuju kepada pihak mahasiswa ataupun pihak karyawan, yaitu lahan parkir yang luas dan aman, area parkir yang tertata rapi, lokasi yang mudah dijangkau, dan ketersediaan tempat parkir tanpa mengganggu aktivitas kampus. Yang terakhir adalah kenyamanan saat memarkirkan kendaraan. Kebutuhan ini muncul agar mahasiswa dan karyawan tidak lagi membuang waktu untuk mencari tempat parkir. Yang kedua yaitu keterlambatan masuk kelas yang sering terjadi pada mahasiswa, serta merasa aman meninggalkan kendaraan. Jadi tujuannya yaitu supaya kendaraan yang kita parkir itu merasa aman dan kita tidak merasa was-was meninggalkan kendaraan tersebut. Dan yang ketiga itu adalah insting. Insting ini adalah pengamatan dan analisis yang ditemukan pengamatan atau analisis yang ditemukan dari beberapa mahasiswa, keluh kesah mahasiswa ataupun karyawan, yaitu banyak mahasiswa kesulitan menemukan parkir pada jam sibuk, alur parkir yang kurang efisien menyebabkan area cepat penuh, atau ketidaktanggungjawaban terhadap parkir. Ketiga itu penumpukan kendaraan di area parkir tertentu menghambat lalu lintas kampus. Jadi setiap kampus itu kan memiliki jam masuk yang berbeda-beda. Jika ada salah satu atau mahasiswa yang bodoh amat tentang parkir, itu dapat mengganggu mahasiswa lain juga untuk memarkirkan kendaraan. Jadi insting ini menjadi dasar untuk merumuskan solusi melalui pertanyaan how with me yang kita jelaskan pada materi kali ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pratiwi. Saya ingin mempresentasikan presenter 3 HMW dan alternatif solusi. HMW, how might we, dari permasalahan tadi kami merumuskan beberapa pertanyaan pemecahan masalah atau how might we antara lain. Yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan kapasitas area parkir, bagaimana membuat sistem parkir yang lebih efisien dan tertib, bagaimana memanfaatkan lahan kosong di sekitar kampus, bagaimana mengurangi penumpukan kendaraan pada jam sibuk, bagaimana meningkatkan kesadaran mahasiswa agar parkir tetap tertib. Dan yang kedua, solusi terstruktur. 1. Infrastruktur dan ekspansi lahan, membangun area parkir bertingkat khusus motor,
Manfaatkan lahan kosong menjadi parkir sementara, menggunakan rooftop gedung sebagai area parkir di tambahan sistem rak parkir otomatis bertingkat. Yang kedua, manajemen dan penataan parkir. Menerapkan sistem satu arah untuk alur kendaraan, menata ulang posisi parkir agar lebih rapat dan teratur, menggunakan garis marka baru untuk menambah kapasitas, mengalihkan sebagai area parkir mobil dan motor untuk jam sibuk, menjadwalkan parkir bergilir untuk kelas tertentu, dan yang ketiga, teknologi sistem informasi, aplikasi kampus untuk memantau ketersediaan parkir real time, penambahan tanda jalur masuk keluar yang lebih jelas, sistem display digital untuk menunjukkan area parkir yang masih kosong. Dan yang keempat, operasional dan ketertiban, menyediakan drop-off zone, menambah petugas parkir pada jam sibuk. Nah, jadi dengan memadukan berbagai solusi yang disebutkan rekan saya tadi, baik dari sisi infrastruktur, manajemen, teknologi, maupun ketertiban, kami itu yakin kondisi parkir di kampus tuh bisa lebih tertata, lebih nyaman, dan lebih efektif. Jadi orang-orang di kampus juga lebih enak menjalani aktivitasnya tanpa adanya gangguan seperti tidak adanya lahan parkirnya. Demikian presentasi kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.